tua. Kalau yang seperti ini bisa kita perhatikan, kalau kita ini tipis masih belum, jangan kita panen dulu. Jadi yang bisa kita panen yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di kesempatan pagi ini saya akan melakukan aktivitas memanen lantoro atau lamtoro yang ada di samping rumah saya ini. Lantoro ini di banyak daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebut lamtoro, ada yang menyebut lantoro, ada juga yang menyebut petai Cina, kemelandingan, dan sebagainya. Jadi setiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda. Kalau kita perhatikan kawan tani, tanaman lantoro ini adalah tanaman yang berasal dari negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Jadi itu dibawa oleh pada saat zaman penjajahan Belanda, dibawa ke Indonesia, lalu memang digunakan, ditanam pada daerah-daerah yang memang rentan erosi atau daerah yang mempunyai tingkat kemiringan yang tinggi. Jadi tanaman ini kalau ditanam di daerah miring itu bisa menahan atau mencegah erosi. Itu salah satu kita kalau bicara tentang sejarah awal tanaman ini atau tanaman lantoro ini masuk ke Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, tanaman ini memang tanaman yang gampang tumbuh di semua daerah dan memiliki banyak manfaatnya. Misal buah ini, buahnya ini kalau sudah seperti ini buahnya, kalau sudah masak, kalau kita pegang itu bijinya agak keras. Jadi lantoro itu buahnya itu bentuknya pipih seperti pipa, panjangnya sekitar 14 sampai 25 biasanya. Tapi ini kisaran sekitar 15 sentian. Nah, ini lebarnya pipih ini, pipih bentuknya seperti pita. Nah, ini panjang sekitar 2 cm. Jadi biasanya memang kalau yang bersifat petai yang kecil ini memang lokal jenisnya. Jadi biasa disebut oleh petai atau lantoro lokal. Ini pipih begini, jadi tidak panjang. Jadi kalau memang mau kita konsumsi yang seperti ini, nah ini yang sudah bijinya, kalau kita tekan ini mengeras, sudah ada isinya, itu bisa kita panen. Nah, ini, jadi satu gerombol ini sudah tua. Kalau yang seperti ini bisa kita perhatikan, kalau kita ini tipis masih belum, jangan kita panen dulu. Jadi yang bisa kita panen yang seperti ini. Ya sudah tua-tua ini. Ini lagi sudah tua, yang di bawah pasti sudah tua. Ini nanti misal kita olah sebagai menu sayuran kita, bisa juga menjadikan sayur asam. Jadi kalau diolah menjadi sayur asam, cukup kita potong di sini ujung ini misalnya. Dipotong ujungnya saja. Ini kalau mau diolah menjadi sayur asam seperti ini. Tapi misalnya kalau mau diolah menjadi botok misalnya, atau menjadi lalapan mentah nasi goreng, itu harus dibelah. Jadi belahnya di sini, ya, ini dibelah begini. Jadi cirinya kalau sudah layak untuk dijadikan harus dibelah. Kalau jadikan botok, jadi diambil bijinya saja, atau dibikin lalapan untuk campuran nasi goreng. Seperti ini. Terus kalau ujung daunnya ini juga memiliki banyak manfaat untuk mengobati kita jika kita luka terkena pisau. Jadi kita misalnya taruh di sini luka, kita remas-remas saja, lalu kita tekan-tekan pada bagian yang luka seperti ini. Ini terbukti sebagai obat tradisional, bisa mencegah atau bisa mengobati luka, bisa berhenti darah yang mengucur, bisa menutup luka. Manfaatnya begitu. Ujungnya. Begitu juga dengan daunnya ini. Biasanya kalau kita tinggal di kampung atau di desa, daun lantoro ini bisa juga sebagai makanan ternak. Dan ini terbukti juga untuk bisa menambah berat badan
hewan ternak. Ini kan kalau kita mungkin bisa ditanam di pagar, sudah berlebih untuk sayur, ini bisa dimanfaatkan juga untuk makanan ternak. Tapi sebaiknya memang kalau dijadikan makan ternak jangan diberikan terus-menerus, harus dicampur dengan daun-daun yang lain. Karena efeknya itu memang kalau terlalu sering diberikan pada hewan ternak seperti sapi atau kambing itu bisa menimbulkan kerontokan pada bulu. Bisa diberikan tapi jangan terus-menerus, dan sebaiknya dicampur dengan jenis daun yang lain. Itu yang bisa kita manfaatkan juga. Terus daunnya ini karena daunnya tipis, jika berlebih juga itu yang kita tanam di rumah, ini bisa juga kita jadikan pupuk kompos. Karena ini kan sifatnya kecil, jadi cepat membusuk, cepat mengalami proses dekomposisi. Bisa juga untuk pupuk kompos, baik sekali ini. Itu. Jadi kawan tani ini perhatikan. Ini. Kalau buah awalnya masih seperti ini. Jadi berbunga, lalu membesar seperti ini. Lalu terbelah. Nah, begini sudah mekar seperti ini. Mekar. Seperti ini. Lalu akan menjadi buah seperti ini. Jadi ini termasuk tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Kalau masih seperti ini, kadang-kadang seperti halnya lebah akan hinggap pada bunga lantoro ini. Makanya kalau kita mungkin punya peternakan lebah walaupun tidak banyak di rumah, sebaiknya itu menanam lantoro itu di sekitar rumah kita. Jadi manfaatnya banyak. Buahnya bisa pakai kita untuk sayur. Di saat masih berbunga begini, ini adalah sebagai sumber nektar atau makanan dari lebah. Jadi banyak makanan. Juga menjadi teduh kita punya rumah karena memang ini sangat teduh. Itu kawan tani. Jadi baiknya kawan tani memang kalau punya lahan yang sedikit, ada celah untuk menanam, kita tanam saja, tidak usah banyak-banyak. Satu pohon saja ini sudah cukup untuk memenuhi selingan untuk kita buat sayur di rumah. Daunnya ini bisa kita pakai untuk obat, ini untuk sayur, dan yang sudah tua bisa kita jadikan untuk pupuk kompos tanaman yang kita miliki. Oke kawan tani, demikianlah panen lantoro atau lantoro yang saya lakukan pada pagi ini. Semoga apa yang saya lakukan pada pagi ini bisa memberi informasi dan manfaat pada kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.